Oke, selamat datang kembali pada video kali ini. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, entah jam berapa dan di mana. Kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana timing entry yang saya lakukan tanpa menggunakan bit offer, tanpa menggunakan broker summary, tanpa saya menggunakan ini running trade dan tanpa saya menggunakan indikator. Nah, sekarang kan lagi booming banget scalping dengan menggunakan bid offer. Jadi bagaimana kita trading dengan membaca bid offer. Saya pernah melakukan cara trading seperti itu, tapi tidak bekerja buat saya. Ya jadinya boncos terus gitu loh. Jadi istilahnya saya memang disayang sama sekuritas, tapi ya saya nggak sayang sama diri saya sendiri dan saya nggak sayang sama modal saya sendiri gitu loh. Saya kehilangan banyak modal karena satu, trading dengan bid offer itu menguras tenaga. Kedua, menguras tenaga, menguras modal, dan membahayakan psikologis. Nah, ketika kita sudah kalah, sudah loss, atau apa ya syukur ya kita cuma loss doang ya, tapi kita tidak mau mengambil action untuk cut loss, wah itu makin parah gitu. Nah, walaupun kita cut loss pun kita biasanya parah. Nah, biasanya kalau menggunakan trading dengan bid offer supaya terasa, kita pasti biasanya tuh all in. Nah, misalnya dengan modal 50 juta, kita langsung all in gitu loh 50 juta. Nah, tapi sekalinya turun 2%, apalagi turun ke 5%, semakin eman kalian atau kita cut loss. Nah, karena psikologis kita tuh nggak siap kehilangan uang dengan nilai sekian gitu loh dibandingkan dengan modal kita. Nah, dengan modal kita 50 juta, kehilangan 2,5 juta itu kan cukup terasa gitu loh. Nah, jadi di sini saya ingin memperkenalkan bagaimana kita trading dengan tenang, dengan timing yang pas. Sebenarnya ini harus dipadukan dengan money management sih. Cuma nanti saya akan membuat video terpisah terkait dengan money management, tapi saya akan fokus bagaimana teman-teman bisa entry tanpa pusing, tanpa mengganggu psikologis karena kalian melihat bid offer. Nah, kalian harus mantengin tuh layar, lihat pergerakan bid offer, bidnya harus lebih besar, offernya harus lebih tipis. Nah, ya bahkan itu belum tentu valid gitu loh. Terus kalian harus melihat running trade, kalian harus memburu saham yang lagi ramai. Nah, ketemu satu yang ramai, terus muncul ramai yang kedua, kalian tergoda gitu loh untuk mencari saham berikutnya, cari terus. Nah, itu sangat mengganggu psikologis gitu loh. Dan kalian nggak perlu broker summary gitu loh. Jadi dengan melihat price action, kalian tahu ini bandar lagi bergerak, bandar lagi jualan, kalian tahu. Dan tanpa menggunakan indikator. Jadi kita pure menggunakan price action atau supply and demand. Jadi kita membaca di mana supply, di mana demand, hanya menggunakan candle saja. Jadi kita dengan candle itu tahu, ini pergerakannya ini yang bisa lakukan cuma market maker atau bandar gitu. Nah, pada poin-poinnya, di sini saya udah buat rumus untuk kita entry itu harus ada namanya BOS dan demand area. Demand area itu ada POI itu nanti sebutannya tuh area point of interest. Jadi area yang atau titik di mana kita interest untuk memantau pergerakan harga ini. Ini biasanya POI ini saya taruh atau labelkan pada time frame yang lebih besar. Nah, OB atau order block artinya area supply atau area demand, di mana area ini merupakan strong low, area yang kuat, area yang potensial untuk kita entry gitu. Nah, katakanlah kalau saya pribadi, saya biasanya trading di time frame 15 menit atau 30 menit di time frame besar saya. Oke. Time frame kecil saya
itu di area 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah ini saya biasanya bolak-balik aja. Kalau di area 1 menit terlalu noise, terlalu noise, jadi saya naik lagi ke time frame 2 menit. Kalau 2 menit terlalu noise, saya naik lagi ke time frame 3 menit. Menyesuaikan aja. Yang penting teman-teman bisa jelas melihat body candle-nya. Oke? Nah, lalu apa yang harus kita perhatikan di saat kita men-screening saham? Misalnya kita udah dapat nih sahamnya apa, contohnya katakanlah sahamnya IATA. Nah di time frame besar, pergerakannya udah cantik. Jadi dari low, high, lalu dia break alias boss. Ya, boss gitu kan. Nah, boss itu ingat, boss itu adalah break of structure. Jadi dia strukturnya sudah membreak high yang sebelumnya. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa lihat beberapa video saya yang sebelumnya, atau teman-teman bisa membeli atau investasi ke modul yang sudah saya siapkan buat teman-teman. Jadi modul ini merupakan modul digital di mana teman-teman bisa belajar langsung cara saya berpikir seperti uang pintar. Jadi uang pintar ini saya analogikan adalah market maker. Jadi bagaimana kita berpikir seperti market maker gitu. Hanya melihat dari price action. Di situ saya tuangkan bagaimana saya bisa membreakdown, saya berpikir seperti market maker. Jadi kita bisa trading tanpa melihat bid offer, broker summary, running trade, indikator, dan secara otomatis itu tidak mengganggu psikologis kita gitu. Nah, kita balik ke materi. Nah, ketika di time frame besar kita sudah melihat area yang boss, artinya area demand-nya adalah ini. Nah, di area sini. Nah, bagaimana cara kita tahu area demand? Kita bisa mengkonfirmasi dengan dua cara. Satu, dengan cara Fibonacci. Dua, dengan cara melihat satu candle sebelum candle masif terjadi. Nah, candle masif itu apa maksudnya? Jadi candle masif itu maksudnya begini. Jadi ibaratkanlah ini candle ya. Ini candle hijau. Hijau. Nah, biasanya sebelum candle hijau ini terjadi, ada beberapa candle kecil yang ngekor di belakangnya gitu loh. Teman-teman pasti pernah lihat ya. Harusnya sih pernah lihat. Ya. Biasanya ada beberapa candle yang ngekor, entah dia bisa warna merah atau hijau, nggak masalah warnanya, yang penting satu candle sebelum candle besar ini terjadi. Nah, ini namanya order block. Nanti kita akan memberikan area di order block ini. Jadi order blocknya adalah area yang merupakan strong low. Jadi potensi besar bahwa harga akan reversal di area ini gitu. Nah, untuk menemukan order block di time frame besar atau POI di time frame besar, kita bisa menggunakan dengan cara tadi, kita melihat satu candle sebelum candle masif terjadi atau dengan Fibonacci. Nah, biasanya nanti di area 618 dan 78,6 di mana ada candle yang dilewati garis 78,6 atau 61,8. Nah, bisa kita konfirmasi itulah area order blocknya. Oke, sampai sini kebayang ya. Jadi rumusnya ini cuma ini aja, dan kita ulang lagi di time frame kecil gitu loh. Jadi rumusnya adalah kita cari boss. Setelah boss terjadi, kita lihat retracement-nya di time frame besar ya. Jadi di time frame besar ini kita belum langsung masuk gitu loh. Jadi harga ini kita harus cek dulu, dia retracement-nya sudah nyentuh nggak di area
order block. Nah, kalau dia sudah sentuh di area order block, baru kita bisa turun lagi ke time frame kecil. Nanti di time frame kecil ini kita mengulang proses yang sama gitu. Nah, di time frame kecil pergerakannya pasti kurang lebih begini. Nah, dia akan ada fraktal-fraktal kecil, yang membentuk pergerakan harga. Nah, ini kan pergerakan naiknya, lalu dia turun, akhirnya dia naik lagi. Nah, jadi di time frame kecil biasanya kelihatannya tuh akan seperti ini, karena dia akan seperti fraktal-fraktal yang membentuk price action di time frame besar. Nah, kan teman-teman bisa perhatikan ya, kan. Nah, ini saya bold sekali lagi. Nah, ini kan seperti kita di time frame besar jadinya ya, kalau teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini high-nya, lalu retrace, lalu high lagi, lalu retrace. Nah, kan ini sama kan. Nah, ini dan dia boss gitu loh. Sini boss. Tugas kita setelah harga sudah menyentuh di area demand, nah otomatis kan kita zoom ini, dia kan pasti kan akan ada fraktal-fraktal kecil yang terjadi gitu kan. Nah, ini katakanlah ini order blocknya di sini nih, order blocknya. Nah, kan harga dia berhenti di sini. Nah, kita bisa zoom di area sini. Nah, biasanya tugas kita adalah mencari apakah dia bisa boss di area sini. Nah, kalau dia bisa boss dibarengi dengan struktur, jadi dia membentuk struktur high, low, dan dia boss. Ya. Nah, inilah, ingat rumus tadi, boss dan demand area. Boss plus demand area. Jadi teman-teman harus cari bossnya dulu. Pastikan dia break struktur yang sebelumnya. Jadi bisa kita pastikan, ini kan tadi POI di time frame besar. Ini adalah POI 30 menit. Katakanlah 30 menit, 15 menit, atau 30 menit. Nah, ini kan POI-nya. Nah, ketika dia sentuh POI-nya, POI time frame besar. Nah, tugas kita adalah kita lihat di time frame kecil, apakah dia bisa break area struktur di time frame kecil atau tidak. Kalau dia sudah break, artinya dia pasti akan dia kembali retest untuk mencari order block. Ingat, kalau di time frame besar namanya POI, kalau di time frame kecil artinya dia mencari order block. Nah, biasanya di sini ada order block. Atau teman-teman bisa konfirmasi lagi dengan area Fibo. Jadi ketika dia sudah boss, teman-teman bisa tarik garis Fibo dan konfirmasi. Kalau area 78,6-nya menyentuh satu candle sebelum candle yang masif, artinya itu adalah order blocknya, gitu ya. Nah, artinya inilah area order blocknya. Jadi, teman-teman tinggal pasangan risk reward. Biasanya saya akan antri di area 0,5 atau 0, tapi saya kesayangan di area 0 dan saya kasih toleransi satu tick di atas, misalkan 6768, jadi saya masuknya di area 6769 gitu, satu tick di area order block untuk memastikan supaya saya dapat. Karena kadang-kadang bid itu bidnya itu terlalu tebal, jadi kita nggak kejemput itu antriannya. Jadi saya mending antri toleransi satu tick supaya saya dapat di over dan saya dapat gitu loh. Dan saya pasang stop loss 1-2 tick di bawah area order block. Nah, katakanlah ini
ini area order blocknya, candle paling bawahnya, saya pasang stop loss 2 tick lah gitu. Nah di sini saya tinggal saya tunggu selama area saya tidak melewati area stop loss, ya sudah, saya tunggu aja gitu loh. Oke, saya tunggu aja gitu loh. Nah, oke, itu tadi cara saya entry. Bagaimana saya memanfaatkan time frame. Saya hanya entry menggunakan chart saja, tanpa bid offer, tanpa broksum, tanpa running trade, tanpa indikator. Saya hanya bermain di time frame. Rumus, BOS, plus demand area. Udah, begitu aja. Jadi saya hanya mengulang proses yang sama di time frame kecil. Jadi ini saya gunakan di time frame besar, BOS dan demand plus demand area. Di time frame kecil, ketika harga di time frame besar sudah menyentuh POI di time frame besar, saya mengulang hal yang sama. Dia harus ada elemen BOS dan demand area atau OB di time frame kecil. Oke, kalau teman-teman rasa ini bermanfaat, teman-teman boleh dukung saya dengan share, subscribe, dan komen di video saya. Dan teman-teman bisa membeli modul digital saya agar teman-teman bisa berpikir seperti uang pintar dan bisa trading tanpa menggunakan bid offer, broksum, running trade, dan indikator yang akan menyelamatkan psikologis kalian. Ingat teman-teman, kalau kalian nggak bisa mengontrol diri kalian nggak akan bisa mengontrol uang kalian nggak akan bisa mengontrol trading kalian. Nah, pasti kalian akan cenderung tradingnya ugal-ugalan berdasarkan emosi dan nafsu. Jadi teman-teman tidak akan bisa trading dengan kepala yang dingin. Oke? Sekian dulu untuk video kali ini. Teman-teman nanti saya akan membuatkan bagaimana contoh studi kasus pada market yang benar ya.